Halo, Chef Prisil. Hai, Halo, Mbak Susan, apa kabar? Wah, ini looking good banget nih, love pink ya bajunya ya, Chef Prisil ya. Koneksi aku bagus nih, Mbak. Rada putus-putus sih ini, Chef Prisil. Iya, oke. Chef Prisil, apa kabar Bali? Hai, Mbak. Baik. Bali tapi ya apa ya? Sekarang banyak wisatawan lokal kan, lokal. Kayak Iya. gitu, Mbak Susan. Jadi apakah turisme di sana udah mulai pulih lagi belum sih, Chef Prisil, atau masih PPKM darurat kayak di Jakarta nih? Sebenarnya dibilangin pulih banget juga, ya kalau dibandingin sama tahun-tahun kemarin sepinya kerasa banget, sepi banget sih. Cuman Oke. getting recovery lah, ada sedikit-sedikit yang wisatawan yang memang border dari negaranya sudah buka tuh memang udah pada berdatangan ke sini, tapi nggak seramai dulu gitu, Mbak Oke, baik. Susan. Iya. Jadi kalau kita boleh tahu hari ini Chef Prisil mau Iya. ngajarin kita masak apa sih ceritanya nih? Iya, karena temanya kita Immune Booster Day, aku mau ngajarinnya kita mau bikin makanan sehat. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang memang oh ya kayaknya saya harus makan makanan sehat, kurangin makannya kayak gula-gula, garamnya juga kita kurangin ya kan. Aku hari ini mau ngajarin untuk bikin ini kita bikin grill chicken, tapi kita marinasinya pakai daun basil sama daun peterseli. Jadi honey lemon basil grill chicken gitu. Kayaknya ngebayanginnya aja udah lapar nih saya nih. Oke, silakan Chef Prisil. Dan satu lagi apa ya? Kayaknya ada 2 hidangan ya Oke. kalau nggak salah ya. Satu lagi apa Chef Oh iya, Prisil? satu lagi kita bikin dessert. Satu lagi kita bikin dessertnya juga sehat nih, jadi nggak pakai gula putih, terus kita main buah-buahan, nggak pakai pewarna juga. Jadi aku mau bikin dragon fruit chia pudding. Jadi buat yang gluten free juga bisa makan. Jadi kalau aduh saya lagi nggak mau makan itu kan ada yang lagi kayak aduh saya gluten free nih, saya nggak bisa makan tepung-tepungan, saya nggak bisa makan ada kayak telur yang kayak gitu-gitu kan. Ada yang ngurangin juga, ada yang lactose intolerance kan, nggak boleh makan susu sapi. Nah ini aku nggak pakai susu sapi, nggak pakai telur, nggak pakai tepung terigu. Jadi dessert yang kita makan dijamin nggak ngerasa ada guilty feeling, gua gendut nih abis ini gitu kan, wah nu gula darah naik nih, enggak gitu. Dessert yang sehat. Oke, jadi kata siapa Gitu, makanan sehat itu nggak bisa enak gitu ya Chef Prisil ya? Oke, Enak, siap. itu kita Silakan aja yang Chef ngelolanya Prisil gimana. diajarin ke Alright, ibu dan Mbak bapak-bapak ini. Oke. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, great people. Terima kasih untuk BNI juga yang udah mengajak saya atau mengundang saya untuk bisa sharing. Ada 2 menu yang mau saya buat. Kali ini dua-duanya makanan sehat. Jadi kalau misalnya dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang misalnya ada pertanyaan, ada yang memang mau ditanya, Prisil boleh diganti nggak sama ini? Misalnya bahannya ini boleh diganti nggak? Atau bahannya di kota saya susah dicari? Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan seputar masak, boleh nanti dibantuin sama Mbak Susan untuk kayak boleh angkat tangan atau ketik aja di di chat saja, nanti akan dibacain pertanyaannya sama Mbak Susan ke saya. Jadi nanti sama saya dijawab. Saya akan jawab semua pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nggak apa-apa, kita ngobrol aja sambil saya jelasin makanan yang saya buat hari ini apa. Oke, saya sambil nyontek dari handphone biar saya bisa lihat bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Oke, jadi bahannya yang saya pakai kali ini
saya pakai dada ayam. Kenapa saya pakai dada ayam? Karena dada ayam itu fatnya atau lemaknya lebih sedikit dibandingin kayak bagiannya mungkin paha atau sayap. Nah, dada ayam ini kurang lebih sekitar 400 sampai 500 gram. Tapi mungkin kita pakainya kali ini 1 atau 2 dada ayam bisa nih. Nah, ini kita taruh di sini aja. Jadi dada ayamnya sudah dicuci bersih. Nah, ini simple banget. Saya punya lemon. Sebentar ya, aku sini deh. Biar ibu-ibu bapak-bapak bisa melihat dengan jelas. Nah, saya punya lemon nih. Lemon ini kita tekan aja kayak gini. Supaya apa? Supaya si air dari lemon juice-nya ini kita bisa keluar lebih banyak gitu. Kalau keras agak susah tuh. Ini kan udah mulai empuk ya. Jadi si lemonnya ini kita tekan supaya jus-nya keluar. Nah, kita boleh potong bagian ininya atau kita boleh potong dibagi 2. Saya mau potong gini aja deh. Kita pakai cuman sedikit. Nah, kita balikin lagi di sini. Jadi ini kita mau kasih perasan jeruk lemon sedikit aja. Nih, kita kasih di sini. Dibalik ya. Balik. Kita kasih lagi lemon. Tuh, gini aja. Nah, ini kita biarin, kita marinate sebentar. Lalu kita kasih aja garam. Kita kasih garam dan black pepper. Balik. Ini biar dia meresap gitu ya. Kasih garam. Oh ya, jadi garamnya kita boleh pakai garam biasa atau kita boleh pakai lagi udah boleh Himalayan salt, pink salt boleh, atau kita mau pakai bumbunya. Nah, biasa dijual di supermarket itu ada bumbu marinasi untuk ayam. Jadi namanya biasanya ada Montreal chicken, ada lagi Italian seasoning juga sebenarnya boleh. Nah, ini kalau mau pakai boleh juga nih. Ini dia garamnya ada bumbu. Ini kamera zoom. Jadi ini khusus biasanya untuk marinasi si ayam. Tapi kalau nggak ada, it's okay. Kalau nggak ada, kita bisa pakai biasa aja. Juga nggak apa-apa. Sorry, copot. Nah, untuk di marinasi selanjutnya, ini kita bikin ya. Taruh di sini. Kita mau kasih untuk yang bagel, daun basil, dan kasih lecok. Ono 2311. Oke. Dia udah connect lagi. Sorry, ada kendala koneksi. Mbak Susan. Oke, sabar-sabar aja, kita tunggu sebentar lagi. Mungkin Chef Prisil bisa membetulkan signalnya untuk kita segera bisa bersama-sama dengan
bersama-sama lagi kembali dengan Chef Rizal ini. Tadi Chef Rizal sempat bilang kalau kita mau bikin 2 masakan yang sehat pastinya. Ada chicken grill dan juga ada dragon fruit pudding. Nah, ini menggunakan bahan-bahan kalau yang saya ngobrol tadi sempat dia menggunakan bahan-bahan yang gampang dicari, ada di supermarket yang nggak usah yang besar-besar banget, dan supermarketnya juga bisa dicari bahan-bahannya di supermarket biasa. Karena di Bali sendiri, menurut Chef Rizal, supermarket hanya ada 1. Jadi ini menu yang amat sangat patut buat dicoba dan bisa ikutin challenge-nya dari BNI Asset Management ini dengan cara ikut memasak ulang ya apa yang sudah dimasak oleh Chef Rizal ini. Jadi jangan lupa buat dilihat nanti seperti apa cara buatnya dan dicatat baik-baik untuk nanti difoto karena kita nggak bisa cobain makan ya. Jadi untuk difoto dan juga ini nanti mungkin di atas tuh diposting ke Instagramnya BNI Asset Management dan juga jangan lupa nanti ada hashtagnya. Aku mau kasih info sedikit nih ya. Jadi nanti perhatikan baik-baik apa yang dimasak oleh Chef Rizal, bahan-bahannya, cara masaknya, dan setelah Bapak Ibu sekalian bisa merikup ulang makanan ini, kemudian difoto secantik mungkin. Dan jangan lupa tag dan juga follow Instagramnya @BNI Asset Management. Tulis caption yang menarik, jangan lupa disertai dengan hashtagnya Imun Booster Day BNI AM dan juga hashtagnya Cooking Class Challenge BNI AM. Dan periode Cooking Challenge ini dari tanggal 21 hari ini, which is hari ini, sampai dengan 29 Agustus 2021. Dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 1 September 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian masih banyak waktu ini untuk mencoba, mungkin gagal, bentuknya masih jelek, masih bisa dimasak lagi. Mungkin nggak terlalu bagus, besoknya masih bisa masak lagi. Kurang lebih ada 8 hari, seminggu kali ya kurang lebih ya. Oke, dan pemenangnya bukan cuma 1 Bapak Ibu sekalian, tapi pemenangnya ada 8 orang pemenang dan hadiahnya tuh berupa reksadana senilai masing-masing 1 juta rupiah berupa reksadana dari BNI Asset Management. Pengen dong ya, saya juga pengen nih. Ntar kayaknya selesai dari acara ini saya pengen beli ke supermarket, saya pengen belanja-belanja, saya pengen coba masak masakannya Chef Rizal ini. Bukan cuma mau ikutan challenge ya nih, tapi karena saya pengen banget buat bikin healthy lifestyle. Oke, kayaknya kita udah terhubung kembali dengan Chef Rizal. Halo Chef Rizal. Hai Chef Rizal. Udah kedengeran? Sudah? Ya. Apakah koneksi kita sudah kembali? Sudah bagus kah? Oke, sudah bagus ya. Oke, saya kembalikan acara kepada Chef Rizal belum? Iya. Oke. Iya. Tenang ya Chef Rizal, aku bersamamu. Masakannya jangan sampai jadi dulu nih. Nanti para bapak dan ibu di sini nggak bisa ngeliat nih kira-kira jadinya kayak gimana. Ya tapi namanya juga Jawa dan Bali ya. Iya. Jaraknya agak-agak jauh, mungkin internet koneksinya juga begitu ya. Di sini mungkin bagus, di sana mungkin agak nggak bagus ya, biasalah. Oke, dan tadi kalau kita sempat lihat bahan-bahannya ada buah tadi kalau gitu, dan juga ada daging ayam. Mungkin nanti bisa diganti dengan barang yang lain, tapi kalau untuk recook ini harus persis sama punyanya Chef Rizal, nggak boleh diganti-ganti ya. Oke, dan sudah? Oke, pengen dong ya pasti marinasi kan? Di era pandemi ini kita tuh harus tetap menjaga yang namanya kesehatan, apalagi bukan cuma dengan olahraga, tapi apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi saya setuju banget dengan Chef Rizal bahwa di masa pandemi ini yang penting itu satu, jangan lupa bahagia, karena kita nanti akan dibahagiakan oleh Bang Mongol nih ya. Tentunya kita akan ketawa-ketawa seru dan juga kita akan happy bareng sama Olivia Idol. Kita bisa nyanyi-nyanyi bareng dan kita juga harus punya makanan sehat ala Chef Rizal. Oke. Sekarang Chef Rizal sudah tergabung lagi dengan kita. Koneksinya sudah bagus, Chef Rizal. Halo. Makanan sehat ala Chef Rizal. Oke, udah bisa dengar aku? Oke. Silahkan Chef Rizal dilanjutkan.
Oke, silakan Chef Priscil dilanjutkan. Oke. Asli. Oke. Ya, jadi ini tinggal daun basil sama peterselinya atau parsley-nya kita chop aja. Ini boleh dimasukin food processor atau boleh kita chop aja. Ini kalau kali ini saya aja kali ya. Kita chop. Kita chop kurang lebih sekitar 1 genggam. Dua-duanya kita chop. Nah, tinggal kita chop gini aja ya. Jadi daun basil sama daun peterselinya ini kalau diganti, kebetulan kalau ini jangan diganti ya karena aromatiknya beda. Sebenarnya kalau mau diganti yang lain, kita gantinya mungkin pakai rosemary, mungkin lebih nyambung. Rosemary boleh, parsley juga boleh. Aromatiknya aja yang kita ganti. Ya. Ini kita chop aja. Setelah dicop nanti kita lumurin ke ayamnya. Nah, sampai lumayan halus. Oke, ini udah cukup halus. Kita lumurin ke ayamnya. Nah, ini lumurin aja gini ke ayamnya. Tergantung besar ayamnya ya. Ini tinggal kita lumurin aja gini. Ini sebentar. Setelah kita kasih daun basilnya, boleh kasih black pepper. Black pepper, balik, kasih lagi black pepper. Nanti kita akan grill. Sebenarnya kalau nggak di grill boleh, kita bisa pakai wajan biasa aja, namanya dipensir. Nah, ini kayak gini. Lalu kita kasih olive oil. Jadi wanginya juga enak. Olive oilnya ini boleh diganti ya, boleh diganti pakai avocado oil, boleh pakai sunflower oil, boleh. Tapi apa yang lebih sehat itu kita pakainya olive oil ya. Olive oilnya juga yang biasa aja, jangan yang extra virgin olive oil, karena kalau extra virgin olive oil kita nggak boleh panasin terlalu panas. Extra virgin olive oil itu hanya untuk dressing, misalnya di salad, terus kita mau misalnya makan sup, atasnya kita kasih extra virgin olive oil kayak gitu. Jadi kalau yang untuk marinasi, untuk menumis kayak gitu, kita bisa pakainya olive oilnya yang biasa aja. Ini kita bisa kita biarin aja. Terus terakhir kita mau kasih honey. Kasih aja honey di atasnya. Gini. Kita kasih di dua sisinya.
Nah, kalau nggak ada honey, boleh diganti pakai kurma yang kita print. Kita bisa di mash kurmanya, di mash atau ditekan-tekan aja, direndam dulu air panas, terus di mash pakai garpu biasa, atau kurmanya kita jus, boleh diganti pakai kurma. Jangan diganti mungkin pakai gula putih, karena kalau kita pakai gula putih jadinya makanannya bukan makanan sehat. Tapi kalau yang nggak lagi mengurangin gula putih, kasih gula putih sedikit aja di atasnya. Oke, ini setelah kayak gini kita tinggal aja, ini kurang lebih sekitar 5 menit di grillnya. Saya grillannya ini dari tadi sebenarnya udah saya panas. Grillannya ini, jadi kalau griller kita bisa pakai teflon atau panci seperti ini, kita panasin aja, kita pensir di atasnya bolak-balik ketebalan dari si ayam. Kalau kurang lebih segini, kita masakin 5 menit di setiap sisinya, jadi sekitar 10-12 menit ya, untuk ketebalan ayam ini nggak terlalu tebal soalnya ayamnya. Gitu. Ini saya mau panasin grillernya. Kita Oke. Kita grill. Panas dari tadi udah saya. Nah, ini ya, udah lumayan panas, udah kedengeran gitu bunyi sih. Nah, ini boleh dipakai untuk olesannya. Oke. Mbak Susan, apakah ada pertanyaan sampai di sini, Mbak Susan, sambil menunggu ayamnya di grill? Aku buka audionya dari sini kali ya. Oh, feedback. Apakah ada pertanyaan? Boleh ditanyain aja. Udah sampai mana nih Chef ceritanya nih? Kita grill aja. Ya. Wah. Ini kayaknya enak banget ya Chef ya. Juicy gitu kayaknya daging-daging ayamnya ya. Kalau kita lihat. Ya, ada pertanyaan nggak Mbak Susan? Aku sih nanya sih Chef, sebenarnya baunya apa sih? Kayaknya tuh kalau ngeliat seru banget ini, udah ada asap-asapnya gitu, udah ngebayangin baunya pasti enak banget ini. Iya, nggak ada pertanyaan kah dari bapak-bapak ibu-ibu? Jadi kalau ayamnya ini sebenarnya kita bisa ganti, bisa pakai salmon juga sebenarnya enak. Oke. Diganti sama beef juga sebenarnya enak. Tapi nanti yang kalau buat recook ini harus menggunakan ayam atau gimana nih Chef? Kalau recooknya harus pakai ayam, karena kan kita ngikutin menu sehat ya. Oke, siap. Nah, saya mau membuka pertanyaan untuk Chef Priscil. Apakah di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya kepada Chef Priscil? Saya undang untuk tidak ragu-ragu. Ya. Kita buka sesi Q&A. Gimana tipsnya masak atau gimana? Coba saya cek dulu di kolom chat. Apakah ada?
Ya, sebentar. Itu nanti di grillnya itu berarti setengah matang atau gimana nih, Chef? Oh, di grillnya sampai matang dong. Cuman ini Oke. kayaknya aku buka, aku bagi dua supaya lebih cepat matang. Lebih cepat matang ya. Oke. Ini ada pertanyaan Iya. nih, Chef Prisiel. Saya Nugroho, bagaimana untuk mengetahui daging tersebut ketika sudah dipanggang sudah masuk kategori medium, Chef? Katanya gitu. Sebentar, sorry. Iya. Jadi ada Nugroho yang bertanya. Oke. Ada Nugroho yang bertanya, kalau untuk daging nih Chef, bukan ayam ya. Kalau udah dipanggang itu masuk kategori medium well itu gimana sih Chef? Oke. Kalau ayam kita nggak boleh, kita maksudnya nggak ada medium well gitu. Kalau kita masaknya harus sampai matang. Oke, ini tadi kayak pertanyaannya sih untuk daging sih Chef. Kalau ayam kan kita harus Kalau tahu untuk sampai matang daging, ya. Iya. sebenarnya itu ada caranya khusus sih untuk masak. Yang pakai ini nggak sih Chef, yang pakai kayak ditusuk gitu ya? Terus kayak ada ada kayak suhunya itu ya? Kalau nggak salah ya. Ya, bisa Oke. pakai gitu atau bisa biasanya pakai gini. Jadi kita pegang nih si dagingnya. Hmm. Ini ke sini. Jadi ini ini well done, very well done. Ini well done. Ini medium. Ini rare. Oh. Dari apa? Dari tangan. Gitu. Pakai tangan. Bingung saya juga. Belum pernah sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Chef, tanya dong, grill itu berapa lama supaya matang tapi nggak kering, katanya gitu. Apa ulang Mbak Susan? Ada yang mau tanya, katanya grill itu harus berapa lama supaya matang tapi nggak kering. Oh iya, grill ayam itu dari kita taunya dari seberapa tebal ayamnya. Oke. Kalau ayamnya misalnya satu ekor gitu kan, satu roasting ayam itu waktunya lebih lama. Tapi kalau dada ayam seperti ini 8 sampai 12 menit. Oke, berarti 8 sampai 12 menit, dan kalau misalnya dada ayamnya itu tebal, kalau mau lebih cepat itu dibelah dua ya, Chef ya. Biar tengahnya agak lebih cepat matang ya berarti ya. Ya, ini boleh kita kasih lagi. Iya, itu disemprotin apa sih, Chef? Kalau boleh tahu. Minyak ya? Sama aja, ini olive oil juga. Oh, olive oil. Olive oil dari sini. Oke. Ini udah bisa kebayang nih Kita baunya. bisa kasih si daun basil yang di atas-atasnya ini. Daun basil. Aduh. Sambil menunggu matang. Enak banget ini. Ini dipanggangnya di atas api besar, api kecil, atau gimana, Chef? Soalnya panggangannya Chef Priscil nih kayaknya canggih banget nih kalau saya ngelihat. Nggak pernah nih saya ngeliat yang kayak gitu. Keren banget. Agak kecil suaranya ya. Oh, apinya besar. Oh, api besar. Oke, berarti kalau mau nge-grill chicken, pakai api besar ya. Keren banget sih. Apinya api besar. Iya. Sambil dibolak-balik aja gini. 8 sampai 12 menit ya, Chef, berarti ya? Iya, 8 sampai 12 menit. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya, Chef. Katanya nih daun aromatiknya harus yang fresh atau bisa yang kering nih, Chef? Gimana, Mbak Susan? Daun aromatik. Boleh. Iya. Bluetooth aktif lagi. Oke. Daun aromatiknya harus yang fresh atau boleh yang kering? Oh, kering boleh, tapi aku anjurkan yang fresh. Oke. Karena mungkin beda ya, Chef, kalau misalnya fresh kan yang fresh itu lebih keluar wanginya. Iya. Kalau yang kering itu apakah harus direndam air dulu atau bisa langsung dipakai sih, Chef, sebenarnya? Si daun aromatik itu? Gimana, Mbak Susan? Kalau daun yang kering itu harus direndam air dulu baru dipakai atau bisa langsung dipakai sih? Udah nyala kok padahal.
yang kanan. Halo. Halo. Chef? Nah, Mbak Susan ini lebih jelas, sorry. Nah. Oke, ini lebih jelas. Iya. Tadi daun aromatiknya itu kalau yang kering itu harus bisa langsung dipakai atau harus kayak direndam air dulu? Boleh. Gimana? Nggak apa-apa kalau yang kering. Ya kalau yang kering kita bisa langsung pakai. Nah, ini udah mateng ya. Oke. Ayamnya. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Chef. Side dish karbohidrat yang cocok untuk menemani grilled chicken itu apa ya? Tentunya side dish yang sehat nih. Boleh pakai mashed potato. Okay. Kita bisa kalau mau sehat pakai mashed potato ya, jangan digoreng. Pakai polenta juga boleh, pakai quinoa juga boleh. Oke. Gitu sih. Pakai kuskus mungkin ya, Dok? Kodok sih. Ya, pakai kuskus. Jadi, Dok. Pakai kuskus aku doyan pakai banget. Pakai kuskus juga boleh. Enak banget. Iya, pakai kuskus boleh. Nah, kalau mau pakai kuskus karena ada Mediterranean kayak gitu, kita bisa diisi grill ayamnya ini, kita bisa tambahin ini, Mbak Susan, bisa tambahin kayak jinten. Oke. Terus ketumbar, jadi nyambung sama ada Mediterranean. Iya, jadi nggak terlalu plain banget, tapi ada rasanya juga gitu yang bisa ada benang merahnya dengan si grilled chicken. Oke, ini ada pertanyaan dari Heri Setiawan, olive oilnya boleh diganti sama unsalted butter nggak sih, Chef? Diganti sama apa? Unsalted butter, si olive oil. Aduh, kan ya karena kan kita mau sehat nih. Kalau mau sehat kita jangan pakai butter. Kalau pakai butter, fatnya itu lebih kandungannya lebih banyak. Jadi kan kita memang mau mengurangi, mau reduce si fatnya tersebut. Kalau butter itu bikin fatnya, kandungan lemaknya tuh lebih tinggi dibandingin kayak misalnya kita pakai olive oil. Kalau olive oil kan memang ada kandungan daripada kasarnya minyaknya tuh masih sehat gitu loh. Iya. Atau mungkin boleh kita pakai garlic oil gitu, boleh nggak sih, Dok? Garlic oil boleh, makanya basil oil, garlic oil, truffle oil, semuanya itu lebih sehat. Olive oil kayaknya lebih sehat gitu. Pokoknya jangan butter-butteran lah ya, minyak-minyakan aja gitu ya. sama ibu dokter. Iya, benar. Kalau diganti sama ikan nih, Chef, kira-kira ikan apa yang cocok buat dijadiin kayak grilled chicken ini? Banyak banget ikan itu kita bisa pakai barramundi, kita bisa pakai red snapper. Banyak kok yang bisa kita pakai. Ini aku udah mau mulai plating ya, Mbak Susan. Oke. Selain dari salmon ya berarti ya, barramundi tadi sama. Iya, bisa barramundi, red snapper, ikan kakap merah itu masih bisa juga. Oke, sekarang ini udah mulai plating. Sayurnya, ya, kita kasih di pinggir sini aja. Berarti kalau nggak mau makan karbo, dengan chicken grill ini aja udah cukup ya, Chef ya? Udah cukup kenyang nih kayaknya. Udah cukup banget. Iya. Kita pakai yang gede atau yang kecil ya? Kayaknya yang kecil aja deh. Taruh aja di sini. Oke, ini ada pertanyaan sedikit dari Indra Gunawan. Boleh nggak sih, Chef, ditambah sama kismis, cashew atau almond? Boleh banget, kismis sama cashew. Boleh nanti kita chop, jadi si kismis sama cashewnya itu kita chop, udah dicop, ditaburinnya di waktu pas kita marinasi nanti di grill gitu. Itu boleh juga kok, enak. Berarti dicampurinnya waktu dimarinasi ya, bukan pas udah jadi ya? Iya, dicampurinnya pas dimarinasi. Nah, ini gini, tinggal kasih. Ini warnanya bagus banget ya pas udah di grill. Iya, jadinya cantik. Nah, ini terakhir sebenarnya kalau kita mau di atasnya dikasih lagi tomat gitu dikasih lagi lemon. Honey lagi boleh, tapi akan terlalu manis. Kasih lagi perasan jeruk lemon aja. Wah. Udah deh.
Ini benar-benar bentuknya kayak di restoran gitu, di kafe-kafe. Ayo Bapak Ibu sekalian, bisa nggak nih bikin yang seperti punya Chef Risa? Nih cakep banget sih Chef warnanya. Ya ampun, mau Iya, watering jadi ya. gampang banget. Eh, Iya, gampang banget dibuatnya. mm-mm. Ini menunya menu sehat. Terus jadi gini loh, sebenarnya kalau kita mau makan sehat bukan dari kita diet lebih kayak oh iya diet saya nggak makan gitu, bukan kayak gitu. Tapi justru makan pagi dan makan siang itu penting banget Mbak Susan. Jadi si makan pagi dan makan siangnya ini kita kasarnya gini, boleh makan sebanyak-banyaknya, justru makan aja karena kan kita seharian akan beraktivitas. Jadi Iya. kalau pagi-pagi makanlah buah, makan sayur, jangan lupa minum air 2 sampai 2,5 liter Iya. ya per hari. Heeh. Itu harus banget. Jadi makan pagi-paginya tuh biasanya kalau saya ya, misalnya kita mau makan si grill chicken ini dan sayur. Tapi kalau misalnya mau pakai karbo, ya kita di sini bisa kasih roti aja nih, atau roti kayak Iya. roti gandum atau sourdough, Iya. cuman 1 biji aja cukup gitu. Kita taruh di pinggirnya. Nanti untuk makan siang misalnya, makan siang kita bisa bikin ikan, terserah mau pakai nasi boleh, kasih brown rice boleh, kasih polenta boleh, quinoa boleh, kita boleh kasih. Tapi ingat sayurnya juga nggak boleh lupa gitu loh. Jadi Sayurnya berarti sekarang kayak kan lagi sayur salad gitu ya, roket salad gitu-gitu ya. Iya. Jadi sekarang kan lagi ngetren banget tuh Mbak, kayak kita harus tahu porsi makan sebenarnya untuk makanan-makanan yang sehat itu segimana. Jadi bukan dari satu piring, aduh ini deh contohnya misalnya ini satu piring nih Mbak. Satu piring, justru setengah daripada piring itu kita harus memenuhi kebutuhan serat. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya kacang-kacangan, terus misalnya sayur-sayuran itu setengah daripada porsinya. Nah untuk setengahnya lagi baru daging. Setengahnya lagi maksud aku setengahnya kita bagi dua seperempat. Seperempat itu kayak kita pakai daging, terus sebelahnya lagi tuh kayak boleh sayur, boleh karbohidrat. Bukan sayur, boleh karbohidrat atau boleh misalnya buah kayak gitu. Jadi bukan setengahnya karbohidrat. Jadi karbohidrat tuh sebenarnya Gitu. perlu tapi nggak usah banyak-banyak ya, dan jangan lupa buat kalau diet yang sehat itu adalah menjaga porsi makan dan juga menjaga makanan yang dimasukin ke dalam tubuh kita. Jadi kalau sekarang tuh ada yang namanya ngitung kalori ya Chef ya, bener nggak sih? Iya bener banget, bener Gitu. banget. Jadi bukan berarti nggak Nah, makan aku sambil- nanti lemes ya kan? Iya, aku sambil siapin menu yang kedua Iya, ya Mbak boleh. Susan, ini dessert. Sebenarnya gampang banget. Ini aku ada buat yang udah jadi nih. Wow, nice. Nah, dessertnya ini gampang banget Mbak Susan. Iya. Aku tinggal sebenarnya gini, tinggal kita pakai chia seeds. Chia seeds ini sebenarnya mungkin kalau susah nyari boleh diganti deh pakai biji selasih ya. Iya. Tapi chia seeds aku yakin bapak-bapak, ibu-ibu pasti udah pernah dengar dan tahu, gampang banget juga carinya. Chia seeds ini kita rendam atau kita soak dipakai air biasa boleh, air panas juga boleh, air room temperature deh, kita rendam sampai kayak gini bentuknya. Kayak jelly-jelly gitu ya? Iya, jadinya dia bentukannya kayak jelly. Iya. Lalu kita tinggal panasin aja sebenarnya. Saya punya agar-agar. Agar-agar kan ini tinggi banget fibernya kan. Nah ini agar-agarnya ini sama kita tinggal di 1 cup. Ini kan 1 cup air ya. Kita tinggal kasih agar-agarnya 1 bungkus sekitar 50 gram. Lalu 1 cup air. Lalu kita masak. Kita masak dia sampai mendidih. Lalu kita masukin quinoanya. Kita masukin chia seeds-nya. Iya. Chia seeds-nya ini masuk, terserah nih, karena untuk warna ya, kalau kayak pengen warnanya ungu kayak gini, kita tinggal tambahin buah aja. Iya. Buahnya tinggal di jus. Seberapa banyak jusnya itu sesuai selera. Atau kalau kita misalnya pengennya strawberry, kita bisa tinggal jus strawberry sekitar 5 sampai 7 buah strawberry itu kita jus, lalu kita gabungin sama si chia seeds-nya ini. Gitu, udah tinggal kita aduk aja, kita aduk-aduk karena nggak perlu ditambah gula atau ditambah lagi kayak pemanis gitu. Dari buahnya sendiri kan udah manis. Iya. Gitu, udah tinggal kita masukin ke dalam gelas, udah jadi.
Jadi intinya tuh Gitu, semuanya Mbak. dicampur jadi satu aja gitu Semuanya ya. dicampur, Dan iya. Hanya kuncinya cuma satu, perbandingannya adalah 50 gram ini atau sekitar Iya. kalau kita hitung pakai sendok makan ya, Iya. 1 sendok makan agar-agar, Mm-mm. 1 sendok makan agar-agar ini kita campur pakai 1 cup air. Oke. Terus kita tinggal direbus aja sebentar. Oke, dan Udah direbus buahnya, sebentar, ya buahnya yang mau dipakai itu tergantung ya udah mau warnanya apa. Kalau misalnya mau warnanya ungu ya buah naga, atau pengen warnanya rada merah itu bisa pakai stroberi, atau pengen warnanya hijau Bener. mungkin pakai kiwi gitu ya, Chef ya. Bener, iya kayak gitu Gitu. doang. Bener, kalau misalnya mau hijau-hijau, pakailah kiwi atau kita bisa Iya. pakai pandan juga sebenarnya kalau mau warnanya hijau. Oh, nice. Iya, ini tinggal Jadi kita kasih stroberi. iya, paling gampang banget nih buat bapak-bapak yang mungkin males masak ya kan, ini cuma tinggal dicampur-campur aja. Ini udah kayak gampang banget dan ini kelihatannya bentuknya juga nice banget kayak kalau mesen-mesen di restoran tuh, apalagi udah ditaruhin begitu. Ini jadi bener-bener kayak puding ya, udah gitu didinginin ya? Udah Dimasukin gitu ke tinggal fridge didinginin, ya? kita taruh ya. Kita tinggal masukin ke fridge atau ke kulkas kayak 1 sampai 2 jam atau kalau mau lebih dingin lebih enak ya kita buatnya berarti kayak ditaruh semalaman gitu. Oke. Udah deh, Mbak Susan. Jadi Nah, kalau misalnya apa gitu. namanya? Mungkin buah yang Jadi kalau ini namanya dragon fruit chia pudding. Oke, dragon fruit chia pudding. Kalau misalnya mungkin buah yang dipakai ini pas dicobain rasanya nggak terlalu manis nih, Chef. Boleh nggak sih dikasih sama dicampur madu gitu atau maple syrup gitu? Wah, tampaknya ada sedikit gangguan lagi dengan Chef Prisil. Oke, Chef. Iya, oke. Tadi hidangan yang dibuat oleh Chef Prisil sudah ada 2, yaitu yang chicken grill dan juga dragon fruit Udah out. pudding. Oke. Apakah kita sudah kembali bersama dengan Chef Prisil? Belum? Oke. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa luar biasa sekali ya itu grilled chickennya, apalagi udah di saat-saat jam segini mungkin kita udah agak-agak mulai lapar ya. Oke, Chef Prisil, tadi aku mau nanya sedikit dong. Kalau misalnya buah yang dipakai itu nggak terlalu manis nih Chef, boleh nggak sih kita tambahin maple syrup atau madu boleh, gitu? madu boleh, aku suggest-nya mungkin ditambahinnya madu ya. Madu ya. Tapi ya ini kan aku pakai dragon fruit atau strawberry. Iya. Kalau dragon fruit kan udah ada manisnya. Betul. Atau boleh nggak Chef, misalnya kita bikin pengen ditambahin sama susu skim milk gitu, let's say, biar warnanya skim agak-agak milk nggak? milky. Ya, skim milk nggak, tapi kalau mau diganti boleh pakai almond milk atau almond pakai milk. soya milk. Iya, iya. Ya, almond milk, soya kenapa milk. nggak boleh skim milk? Lebih nggak Skim sehat milk ya? fatnya lebih banyak. Oke. Iya, nggak sehat. Jadi kita gini Mbak Susan, ini satu lagi informasi yang lumayan penting. Kita itu manusia, kita nggak pernah tahu. Kita harus ngetes sebenarnya. Kita ngetes kayak IgG namanya. Itu namanya kayak tes apa ya? Sebenarnya tes bahwa badan kita ini intoleran sama makanan apa. Kayak tes alergi sebenarnya. Kita nggak pernah tahu. Jadi kadang-kadang reaksi alergi di tubuh orang beda. Kayak saya terakhir saya kayak nggak tahu sebenarnya saya tuh alergi makan apa. Ternyata saya alergi makan gandum. Padahal saya dibesarkan sama ibu saya yang ya kayak nenek saya juga kan ada bulenya, jadi dia makannya setiap hari roti. Saya juga jadinya kebiasaan makan roti. Rotinya roti apa? Ya roti putih yang lembut gitu kan, yang enak. Makan pakai butter, pakai meses, dicelup ke susunya susu kopi susu yang panas enak. Dan ternyata saya alerginya alergi apa? Alergi gandum gitu. Jadi itu saya tahu setelah saya ngetes IgG food allergy gitulah. Jadi kita nggak pernah tahu nih alergi kita apa. Jadi kalau memang aku bilang mau makan makanan yang sehat, mengurangi makan karbohidrat sebenarnya. Karbohidrat itu nggak terlalu perlu di badan sebanyak itu gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya Gitu, kalau Mbak. Chef Priscilla sendiri ini beralih jadi makanan sehat itu dan fresh food ya, berarti itu adalah karena alergi sebenarnya ya. Jadi menemukan Iya, segala awalnya macam karena itu.
Iya, Oke. awalnya karena itu. Baik, terima kasih kepada Chef Gitu. Prisil, luar biasa sekali Thank ya. you Mbak Susan. Hebat sekali Thank ini you. dan ilmunya sangat bermanfaat dan sekarang kayaknya kita jadi lebih Iya. pede, ya nggak sih? Buat masak di Iya, rumah gara-gara silakan. Chef Prisil. Silakan recook tadi apa gimana Mbak Susan? Oke, Recook boleh di nggak sih tag ke Chef Prisil BNI ya? boleh nggak Chef Prisil dikasih lihat ke Bapak Ibu sekalian hidangannya, boleh diangkat mungkin biar Boleh dong. terinspirasi gitu nanti kira-kira makanannya seperti apa jadinya. Ya, Iya. diperhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Harus seperti ini bentuknya ya. Jadi kalau hari ini Yes. gagal bikinnya, besok bikin lagi sampai 9 hari. Oke. Nice. Oke, terima kasih banyak Chef Prisil atas ilmu yang bermanfaat Terima dan kasih sekarang Mbak Susan. pastinya Iya. Bapak Ibu sekarang udah bisa memasak seperti Chef Prisil dan secara di masa pandemi ini kayaknya lebih baik kalau kita bisa menyiapkan makanan terutama dari rumah ya. Dan jangan lupa juga Bapak Yes. Ibu buat ikut cooking class challenge-nya dari BNI Asset Management yang sudah Iya. disiapkan oleh BNI Asset Management. Caranya mudah. Jangan lupa untuk merecook, memasak ulang, duplikasi atau apapun itulah ya masakannya Chef Prisil tadi lalu diposting foto Yes. masakannya di feed Instagram atau juga bisa berupa video di Reels kan lagi musim tuh ya. Tapi jangan joget-joget. Musim ya. Kalau Dimasak masaknya yang sambil bener. joget boleh juga Mbak Kalau Susan. Chef Prisil yang joget nggak apa-apa ya kan. Tapi Bapak Ibu cukup makanannya aja nih dalam proses pembuatannya. Dan jangan lupa Iya. juga buat tag dan juga follow Instagramnya @BNI Asset Management. Dan tulis Ya. captionnya yang menarik disertai dengan hashtag Imun Booster Day BNI AM dan juga hashtagnya Cooking Class Challenge BNI AM. Dan periode Cooking Challenge Yes. ini dari tanggal 21 sampai dengan 29 Agustus 2021. Jadi saya bilang tadi kalau belum bisa masak seperti Chef Prisil, masih ada 8 hari buat mencobanya. Dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 1 September 2021 di Instagramnya BNI Asset Management dan akan dipilih 8 orang pemenang dengan hadiah berupa reksadana senilai masing-masing Rp1.000.000 berupa reksadana dari BNI Asset Management. Nah, mau di-mention juga nggak sih? Kalau masih ada Chef? yang mau ditanya, Iya. boleh recook mungkin hashtag recook Chef Prisil gitu. Nah, Kalau tuh. ada yang mau ditanyain soal masakannya juga boleh tanya kalau- aja di Instagram, betul. nanti aku kasih kisi-kisi. Kalau masih ada yang bingung, mungkin tadi kurang jelas, pengen niat banget buat memasak seperti Chef Prisil, boleh langsung di DM ke Instagramnya Chef Prisil. Diulang lagi Chef, tadi Iya. apa? Instagramnya? Iya, at Chef Prisil Official. Oke, @Chef Prisil Official. Chef Prisil Baik. Official. Oke, Yes. terima kasih Yes. Chef Prisil. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Susan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alright. Terima kasih BNI for having me. Bye. Oke.